Hai semuanya, biasanya kita ngomongin seputaran Pulau Jawa dan juga kerajaan-kerajaannya. Sekarang kita akan nyebrang jauh dikit ke Pulau Kalimantan. Karena Indonesia ini kan luas banget ya, dan banyak pulau-pulau dari Sabang sampai dengan Merauke. Tentu aja di dalamnya juga ada suku-suku yang hidup dengan adat, budaya, dan juga misterinya. Nah, makanya kali ini kita akan bakal nih ngulik sebuah suku dari bagian tengah Indonesia, yakni suku Dayak dalam kata mereka. Berasal dari kata Daya yang berarti hulu, mengartikan bahwa suku Dayak merupakan masyarakat yang tinggal di pedalaman atau perhuluan wilayah Kalimantan. Menurut sejarah, suku Dayak sebagai penduduk asli Pulau Kalimantan memiliki sejarah panjang serta beragam yang terbentang ribuan tahun dengan lebih dari 200 subetnis. Nah teman-teman, para ahli ini meyakini loh bahwa nenek moyang suku Dayak berasal dari daratan Asia Tenggara, sehingga muncul juga teori migrasi Yunan dari bangsa Austronesia di wilayah Tiongkok Selatan, yang bermigrasi melalui semenanjung Malaysia, yang bermigrasi melalui semenanjung Malaya sebelum menyeberang Pulau Kalimantan sekitar 3.000 hingga 4.000 tahun yang lalu. Nah, setelah tiba di Kalimantan nih, mereka menyebar dan menelusuri hulu sungai yang menjadi pusat kehidupan sosial dan budaya mereka. Nah, karena beragam dan menyebarnya masyarakat sampai munculnya suku Dayak di Kalimantan ini, jadi nggak heran loh kalau misalkan pada akhirnya terdapat beberapa subkelompok suku Dayak. Nah, kita bahas beberapa yang paling terkenal. Pertama, ada Iban. Salah satu kelompok Dayak terbesar dan paling terkenal karena reputasi historis mereka sebagai pemburu kepala dan komunitas rumah panjang yang luas. Terus juga ada suku Kayan, yang dikenal karena tato rumit dan bahasa yang khas serta sejarah panjang dalam pertanian hingga perdagangan. Nah nih guys, selain suku Kayan, terdapat suku Kenyah yang dikenal dengan pemukiman dataran tinggi dan kepercayaan animisme yang mengakar dengan kuat. Kemudian ada suku Bidayuh, di mana sering disebut sebagai suku Dayak Tanah Air yang hidup terutama di wilayah barat daya Kalimantan dan terkenal dengan sawah terasering mereka. Nah, yang satu lagi nih ditemukan di pedalaman Kalimantan, suku Murut yang dikenal dengan pertanian serta peran historis mereka dalam perburuan. Nah, teman-teman yang nonton Bang Robi sekarang, kalau misalkan kamu adalah asli suku Dayak, tulis dong di kolom komentar, kamu berasal dari suku yang mana sih? Terus ceritain ya, gimana tentang suku kamu? Seseru apa menjadi bagian dari tradisi dan keluarga sukunya kamu? Kalian tahu nggak sih, suku Dayak ini ngembangin budaya unik loh dan juga erat dengan alam serta spiritualitasnya. Kita nih sekarang mulai dari sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan asli suku Dayak adalah bentuk animisme yang disebut Kaharingan dan tampaknya dekat loh dengan agama Hindu. Praktik kepercayaan Kaharingan ini berbeda dari satu suku dengan suku lainnya. Roh Kaharingan diyakini ikut serta dalam perayaan serta tanda penghormatan kepada leluhur di masa lalu dan berkah untuk masa sejahtera yang akan datang. Nah, sejak tahun 1970 nih, para misionaris datang ke Kalimantan dan sebagian besar masyarakat Dayak pada saat itu memeluk agama Kristen, hasil pengenalan para misionaris Eropa dan juga Amerika. Di wilayah kota pesisir, penduduknya sebagian besar beragama Islam yang dipengaruhi oleh adanya invasi kerajaan Majapahit dan juga Kesultanan Melayu Islam yang muncul secara berkala sepanjang sejarah. Nah, sekarang berkaitan dengan sistem kepercayaan masyarakat Dayak, ternyata mereka tuh nggak bisa lepas dari ritual. Salah satunya adalah ngayau atau ritual pengayauan. Ini tuh adalah sebuah tradisi kuno berupa perburuan kepala musuh oleh para prajurit. Ngayau diyakini bisa datengin kekuatan spiritual, kesuburan, dan juga keberanian. Nah, ritual ini pun berangsur hilang dan dihentikan sejak kedatangan bangsa Eropa serta misi penyebaran agama Kristen. Terus nih, selain ngayau, ada juga loh ritual penting yang dilakuin masyarakat Dayak. Misalkan ritual tiwah. Ini tuh adalah sebuah upacara kematian adat suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah untuk mengantarkan arwah menuju Leuwutatau, yakni dunia atas atau surga. Selain ritual upacara kematian, terdapat juga gawai
bukan gadget ya. Ini adalah sebuah perayaan panen yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada dewa dan leluhur atas hasil panen yang diberikan. Nah, di luar dari ritual, masyarakat suku Dayak juga memiliki ciri khas yang menjadi adat serta identitas suku Dayak loh. Misalkan, telinga yang panjang menjadi simbol kecantikan, status kebangsawan, dan juga kesabaran bagi orang-orang Dayak pada masa itu. Tapi nih, sekarang yang udah mulai ditinggalin oleh generasi muda karena menyesuaikan dengan perubahan kehidupan modern. Kira-kira kalau kamu adalah Gen Z-nya suku Dayak, masih mau nggak sih ngelakuinnya? Nah sekarang nih ngomongin soal kehidupan modern, kayak misalkan Bang Robi nih punya tato, tapi ini dari stiker permen ya. Tato menjadi salah satu tren guys. Nah ternyata muncul juga di kehidupan suku Dayak. Terdapat nih tradisi tato atau raja yang nggak sekedar hiasan, tetapi juga sebagai simbol kekuatan, kedewasaan, dan penanda perjalanan hidup hingga hubungan dengan Tuhan. Sehari-seharinya, masyarakat suku Dayak ini menghuni rumah panjang. Sebuah bangunan dari tiang kayu keras yang panjangnya bisa mencapai ratusan meter. Nah, sebagian besar terletak di sepanjang tepi sungai dan secara tradisional suku Dayak tinggal di rumah panjang komunal yang biasa disebut dengan betang atau lamin. Sehingga nih, struktur ini menjadi pusat kehidupan sosial serta ritual. Kayaknya kalau di channel Bang Robi nggak ngomong soal yang misteri-misteri, goib-goib, kurang gitu ya. Oke, sekarang kita ngomongin soal misteri-misteri suku Dayak. Dari kisah panjang sejarah dan kekayaan budaya mereka, suku Dayak juga terkenal dengan berbagai misteri kekuatan dan juga supranatural yang konon sangat kuat dan ditakuti. Ini adalah bagian dari warisan leluhur yang masih hidup di tengah masyarakat saat ini. Kita mulai dari benda-benda pusaka yang terkenal keramat. Pertama yaitu mandau. Ini adalah senjata tradisional khas Dayak yang bentuknya seperti parang. Mandau ini bukan sekedar alat potong, tapi dianggap juga keramat. Dari situ tuh muncul mitos yang mengatakan kalau mandau tidak boleh dicabut dari sarungnya tanpa alasan khusus karena konon mandau yang sudah keluar akan menuntut korban. Ini melambangkan kekuatan dan juga keagungan prajurit Dayak. Lalu selain senjata, suku Dayak juga terkenal dengan berbagai ilmu kesaktian yang melibatkan hal-hal yang mistis. Salah satunya yang paling melegenda adalah minyak bintang. Minyak ini konon memiliki kekuatan yang luar biasa guys. Di antaranya bisa menghidupkan kembali orang yang baru meninggal. Jadi kalau misalkan kita oleskan gitu ke bekas luka atau tubuhnya, tentu aja ilmu ini sangat langka dan hanya dimiliki oleh orang-orang terpilih. Ada lagi loh ilmu yang cukup menegangkan, yaitu parang maya. Yakni salah satu jenis ilmu hitam atau santet khas dari Dayak. Yang ngebuat parang maya mengerikan adalah ia mampu menjelakai lawan dari jarak jauh tanpa melukai fisik secara langsung. Korbannya tuh bisa jatuh sakit secara mendadak dan meninggal secara misterius dengan penyebab yang sulit dinalar. Namun kekuatan Dayak ini tidak hanya digunakan oleh hal-hal yang sifatnya individual. Ketika kedaulatan dan keselamatan bersama terancam, mereka memiliki sebuah ritual pemanggil pasukan dengan misteri mangkok merah. Mangkok merah ini akan diedarkan gitu dari kampung ke kampung sebagai isyarat siaga perang. Mangkok ini berisi ramuan tertentu dan kehadirannya menyuruh semua orang Dayak untuk siap berperang dan juga berkumpul di bawah komando para panglima berilmu sakti. Nah yang terakhir tentang pamali atau larangan adat di Kalimantan. Ada loh sebuah kepercayaan yang sangat kuat dan harus dipatuhi, yakni kepuhunan. Sebuah larangan menolak makanan atau minuman yang ditawarkan oleh orang lain. Jika kita menolaknya, diyakini akan mendapat musibah atau kecelakaan. Jadi dipercaya ketika memang tidak ingin makan, baiknya cukup dicicipi sedikit untuk menghormati tawaran tersebut. Kalau Bang Robi boleh cerita, ini bener banget loh. Jadi ada ceritanya nih. Waktu itu guys, aku lagi berada di Pulau Kalimantan di sebuah daerah. Tuan rumahnya menyuruh atau mungkin juga ya menghidangkan makanan dan juga minuman. Salah satu teman aku tuh menolak untuk cicipin, padahal tuh makanannya bubur gitu dan enak banget. Nah gara-gara salah satu teman aku menolak untuk mencicipi, percaya nggak percaya, kami 3 jam tersesat di laut. Tidak bisa menemukan mercusuar dan juga daratan. Namun akhirnya setelah dibantu oleh warga sekitar dan juga menggunakan handphone Nokia 33 sekian, waktu itu zaman dulu sekali ya, kami bisa menemukan mercusuar dan akhirnya mendarat di pelabuhan. Dan aku langsung cium
tanah waktu itu. Ini cerita dari Bang Robi, cerita real, cerita nyata. Kalau memang kita ditawari makan atau minuman, please tolong dicicipin minimal ya. Jangan ditolak, and I believe in it. So guys, asal-usulnya hingga ke kain budaya, ritual, sampai segala kekuatan mistis Mandau dan juga mangkok merah, kita bisa lihat loh bahwa suku Dayak itu bukan sekedar kelompok etnis biasa. Mereka itu adalah penjaga rimba Kalimantan dengan sejarah yang penuh perjuangan. Budaya yang unik tentu saja dan juga kearifan lokal yang luar biasa selaras dengan alam kita. Anyway, masih banyak suku di Indonesia yang perlu kita kulik-kulik bersama. Silakan langsung aja komentar di bawah dan kita akan bertemu lagi di Kata Mereka selanjutnya. Terima kasih.